Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 29 Agustus 2022 dengan judul Kebenarannya menandai keunggulannya. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Kita adalah hamba Tuhan, dan kepada kita masing-masing Dia telah memberikan talenta, baik bakat alami maupun rohani. Sebagai anak-anak Allah, kita harus terus-menerus mendapatkan kesesuaian untuk rumah surgawi yang Kristus katakan kepada para muridnya bahwa Dia akan pergi untuk mempersiapkan diri bagi mereka. Dia yang berpegang pada kebenaran Kristus bisa menjadi manusia sempurna di dalam Kristus Yesus, bekerja dari sudut pandang yang tinggi dengan berusaha untuk mengikuti teladan Kristus. Kita akan bertumbuh menjadi serupa dengannya dan memiliki semakin banyak proses pemurnian. Orang Kristen dalam menjalankan perusahaannya haruslah menggambarkan kepada dunia cara yang digunakan Tuhan dalam menjalankan perusahaan. Dalam setiap transaksi ia harus menunjukkan bahwa Allah menjadi gurunya. Kesucian bagi Allah harus tertera pada buku harian dan buku besar, pada akte kwitansi dan surat wesel. Mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan yang berniaga dengan jalan yang serong sedang memberikan kesaksian yang palsu terhadap tabiat Allah yang suci, benar, dan berkemurahan. Hanya pakaian yang disediakan oleh Kristus sendiri dapat membuat kita layak untuk tampil di hadirat Allah. Pakaian ini, pakaian kebenarannya sendiri, akan dipakaikan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Kalau kita memusatkan pandangan kepada Juru Selamat dan percaya pada kuasanya, kita akan dipenuhi dengan rasa aman karena kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Umat-umat yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersuka cita oleh karena perenungan pada saat ini sungguh menguatkan kita. Kebenaran Kristus layak untuk menjadi kekuatan bagi kita, dan pakaian itu kita harus mengenakannya. Oleh karena itulah yang akan membuat kita layak tampil di hadapan Allah sebagai umat-umat yang sudah ditebus. Setiap orang yang tidak mengenakan kebenaran Kristus di dalam kehidupannya, saudaraku, tidak ada cara yang lain untuk kita dapat memperolehnya selain melalui jalan pertobatan, mengakui kekurangan dan kelemahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita menerima tabiat Kristus untuk kita kenakan dalam hidup kita melalui semua talenta karunia yang Tuhan percayakan. Maka itu akan menjadi buah-buah yang akan terlihat di dunia ini, sehingga kehidupan kita mencerminkan terang Kristus dimanapun kita berada. Semoga Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tinggikan dan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini adalah merupakan karunia yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami untuk memperoleh kehidupan kembali, dibangunkan menikmati hari yang baru, dan itu menjadi satu kesempatan yang indah bagi kami untuk lebih mendekatkan diri dan juga meyakinkan iman kami tetap ada di dalam Tuhan saja. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami juga diingatkan lewat perenungan ini bahwa kami harus tinggal di dalam Tuhan, dan proses akan penyempurnaan iman kami untuk karakter kami menjadi serupa dengan Tuhan harus terus berlangsung, dan kami harus menjadi berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa, yang mana itu juga menjadi syarat bagaimana kami akan dilayakkan untuk disebut sebagai anak-anak Allah dan akan mewarisi kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kesehatan Tuhan akan limpahkan, dan juga ya Bapa, berkat-berkat secara jasmani dalam hidup kami, keperluan-keperluan Tuhan akan cukupkan. Bahkan di dalam kehidupan berkelimpahan untuk kami dapat menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesama.
Bapa di sorga memberkati anak-anak yang Engkau karuniakan dalam hidup keluarga, sehingga mereka bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang akan meraih harapan cita-cita mereka. Terlebih lagi, mereka akan ada di dalam kebenaran. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga akan menguatkan iman mereka untuk tetap setia di dalam pengharapan, dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Memberkati orang-orang yang berkesusahan pada kesempatan ini, janda, yatim, piatu dimanapun berada. Tuhan yang akan menyertai, meneguhkan juga mereka ya Bapa, supaya mereka juga dapat merasakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa terkhusus bagi umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan karuniakan berkat-berkat khusus dalam hidup mereka, sehingga kebahagiaan umur yang panjang dan juga iman mereka akan ditumbuhkan. Terpujilah Engkau Bapa untuk segenap kasih-Mu menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.